meminta dukungan dari pemerintah kelurahan untuk bisa memberikan tempat untuk kegiatan bank sampah ini. Kita juga sudah mengajukan di Musduk, kita juga di situ kita tulis untuk usulan adalah tempat untuk kegiatan bank sampah. Program ini, dan ini merupakan salah satu inovasi dari One Smile di bawah komando Pak Gubernur luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk 17 kampung atau pertukuan yang ada di Kelurahan Purworejo ini. Buat kami selesai Pak, tidak ada masalah. Semua bisa dilakukan upaya daur ulang, baik itu secara biologis maupun non biologis. Jadi kata sampah itu tidak ada, tergantung kebijakan daripada setiap pemegang kebijakan itu sendiri. Nah, tentu tidak kalah penting menarik Pak, bahwasanya penanganan pengelolaan sampah itu ada regulasinya, ada undang-undangnya, ya, yaitu Undang-Undang tahun 2018 berkaitan pengelolaan sampah. Nah, yang lebih cukup menarik sekarang Kemendes Pak, yaitu sudah sangat optimal dalam mendorong upaya penanganan pengelolaan sampah untuk kemandirian pangan, ya. Jadi tidak ada sampah buat kami. Nanti Bapak bisa melihat kecil yang saya bawa ini, artinya jangan kalah mau Panggung-Harjo Pak, saya orang Panggung-Harjo, saya juga yang mementori kan gitu kan. Nah sekarang saya ini digeret nih ke sini kan gitu. Nah di sini nanti saya minta kebijakan, kemarin sudah sama Pak Diko, bahwasanya Bank Sampah 4S bersama warganya berkomitmen tidak ikut bagian membuang sampah ke TPA, tidak ikut Pak. Artinya ini saya nanti butuh surat wasiat panjenengan, butuh tapa asma panjenengan. Dalam hal ini tentu panjenengan punya wilayah yang lebih besar, nanti kita buat skemanya, kita buat programnya. Ini tinggal mengaplikasikan Pak, kan gitu. Nah di sini saya tulis, di situ ada bank sampah mobile, di sini juga ada jasa angkut dan pengelola sampah yang bertanggung jawab, bukan kabul kumpul angkut buang lupakan, tidak Pak. Kalau satu rumah punya tong komposter, senang dulu Bu, nanti difasilitasi sama Pak Lurah ya. Satu rumah Pak kalau sudah punya tong komposter ya, tentu maka dia tidak akan membuang sampah organik clear. Kalau sebesar ini 3 tahun nggak bakalan buang sampah organik, dari sayur-sayuran, dari sisa makanan semua ya. Dan itu sudah berstandar SNI Pak ya, sudah berstandar SNI. Apalagi kebijakan Kementan pupuk dicabut, artinya butuh jutaan kubik sisa makanan, butuh jutaan kubik yang namanya kompos, kan seperti itu. Nah ini cukup penting. Nah kita juga punya inovasi Pak, yaitu namanya penanganan sampah organik. Penanganan pengelolaan sampah organik seketika ya. Seketika itu tidak perlu menunggu besok 5 menit jadi Pak ya. Bagaimana sampah-sampah organik rumah tangga ataupun sampah-sampah organik dari restoran ya, dari rumah makan, dari pecel lele, itu bisa diolah seketika jadi pakan sama media tanam ya. Ini artinya close ya, penanganan sampah organik nggak ada masalah. Dalam bentuk hasilnya kompos ini Pak, berstandar SNI Pak ya, dan itu dibutuhkan untuk yang ada di sana. Nah untuk plastik ya, semua plastik Pak, plastik apapun bisa kita lakukan upaya daur ulang, baik secara industri maupun baik kerajinan. Ini salah satu branding pengelolaan popok, kira-kira keren Pak. Ini untuk pemberdayaan ya, ini untuk pemberdayaan. Kalau skala industri seperti ini Pak, jadi kayak botol oli, botol aqua, itu akan kami jadikan pelet di ruang publik industri kami Pak. Ini namanya biji plastik. Jadi biji plastik maka akan kami jadikan produk. Jadi tidak ada sampah plastik. Kalau ada yang bilang no plastik, mungkin ikut yang sing kesasar kan ngeten. Nah segala residu plastik seperti seperti Royco, seperti saset dan yang lain kan nggak laku. Ibu-ibu tetap bawa ke sini nggak? Tetap bawa ke sini. Saya olah lagi Pak, walaupun tidak ada nilainya. Ini nanti yang akan kita jadikan program unggulan. Karena ada yang namanya IPR, produser bertanggung jawab terhadap sisa kemasannya. Artinya ini menjadi sebuah ruang yang cukup luar biasa. Dari residu itu Pak, saya olah menjadi batako.
nanti Bapak bisa bikin program jambanisasi dari residu ya. Bapak bisa bikin program pos ronda dari residu, betul nggak? Bapak bisa bikin bedah rumah dari residu, kan gitu nih. Banyak, nanti saya akan hubungkan dengan seluruh produsen. Kemarin kita sudah terhubung dengan multi layer foundation, artinya sudah terhubung. Sama Danone juga sudah terhubung, cuman pelan-pelan, tidak gasen, kan gitu. Nah, artinya sampah plastik sudah tidak ada, sampah organik sudah tidak ada. Terus yang mau dipermasalahkan apa? Artinya butuhnya satu kebijakan bahwa desa kelurahan Bangunharjo bersama mentornya nanti Bank Sampah 4S yang didampingi para konsultan, pembimbing, pendamping, ini nanti mampu mewujudkan sebuah waste management yang tuntas dari Bank Sampah 4S ini sendiri. Nama saya Ibu Emi Komalawati. Di sini saya sebagai Direktur Bank Sampah 4S. Namun untuk keseharian saya adalah Ibu Dukuh Semail. Di sini ada kegiatan pengumpulan pemilahan sampah dari warga RT 03 Semail. Ini sudah berjalan yang ketiga kali. Jadi yang pertama itu masih berupa latihan, yang kedua dan ketiga ini sudah terorganisir seperti itu. Untuk yang pertama kali itu berasal dari Puskesmas Sewon 2 yang menginginkan Semail untuk menjadi sampel untuk pemilahan sampah seperti itu. Nah, kemudian dari Pok Giat itu ditujukan itu baru satu RT dulu yang menjadi sampelnya, kemudian ditunjuklah RT 03 menjadi sampelnya. Kami dapat binaan dari tim DIS dari Bapak Arif dan Ibu Marfuatun. Kemudian ada KSM Pilah Berkah itu dari Mogiri itu Ibu Yekti. Kemudian ada Ibu Nunuk, beliau dari Puskesmas Sewon 2. Harapan kami dari saya pribadi maupun dari warga RT 03, semua sampah yang dari RT 03 ini sudah bisa terpilah, bisa terjual, membuat menjadi pendapatan, jadi tidak dibuang percuma. Dan dari RT 03 ini berkembang berkelanjutan di RT-RT yang lain, terutama bahkan bisa sampai alhamdulillah kalau bisa sampai di Desa Bangunharjo semuanya sampahnya tuntas, tidak sampai di TPA Piungan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.